Dalam suasana kehidupan kini banyak cabaran. Mana yang lebih utama? Kita menunaikan hak ke atas orang lain atau menuntut hak kita ditunaikan oleh orang lain? Kalau ada hak orang lain pada diri kita, itu namanya kewajiban. Kalau ada hak kita di tangan orang lain, kita mesti tuntut, sebab itu punya kita. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Tapi yang paling penting, jangan sampai kita memakan harta orang lain, menganiaya orang. Tapi kalau hak kita diambil orang, kita jangan diam, kita ambil balik. Yang paling penting antara keduanya, jangan sampai aniaya orang. Sebab apa? Sebab dosa zalim aniaya ini yang paling berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Abdul Somad, ada orang ambil duit saya tapi saya izinkan sajalah. Izin apa takut? Ini kadang orang sebenarnya dia takut, tapi dia kata izin, saya ikhlaskan saja. Tapi tiap hari dia sebut Assalamualaikum Ustaz. Kalau Assalamualaikum itu cukup titik. Ini tanda tanya pula. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana aku mau jawab? Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang sholat qobliyah Jumat. Mazhab Hambali tak ada qobliyah Jumat. Karena sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Nabi keluar dari kamarnya, langsung naik ke atas mimbar, lalu dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muazin pun azan, tak ada qobliyah. Kata mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mengatakan ada qobliyah Jumat. Mana dalilnya? Ma baina kulli adzanaini salat. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qobliyah. Itu kata Imam Nawawi, ahli hadis, meninggal tahun 676 Hijrah. Dialah yang mensyarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qobliyahnya. Sekarang saya tanya, sholat Jumat ada tak azan iqamatnya? Ada, berarti ada qobliyahnya, kata Imam Nawawi. Yang kedua, sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ada tak qobliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada, maka yang menggantikan pun ada juga. Itu argumentasi Imam Nawawi. Yang ketiga, kapan Nabi sholat qobliyah Jumat? Dia qobliyah dulu di kamar. Habis qobliyah dia di kamar, baru dia naik ke atas mimbar, baru dia salam, barulah muazzin mengumandangkan azan. Ustaz condong kemana? Saya condong kepada mazhab Syafi'i. Karena saya belajar di Al-Azhar ikut mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Karena empat mazhab ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi supaya jamaah kita jangan bingung, masjid yang sudah dari awal melaksanakan mazhab Syafi'i, laksanakan saja mazhab Syafi'i. Ustadz, masa tak pernah sholat di masjid yang tak ada qobliyahnya? Ya, jadwal saya di Masjid At-Taqwa Pekanbaru, Masjid Muhammadiyah, tak ada qobliyahnya. Saya tetap khutbah di situ. Saya isi pengajian sholat subuh di Masjid Muhammadiyah, saya tetap isi pengajian. Tapi waktu diminta untuk maju sholat subuh jadi imam, saya bilang, batuk. Kenapa? Menjaga adab perbedaan. Jangan sampai yang awam yang tak mengerti, ketika saya buat berbeda dengan yang diamalkan guru mereka, mereka menyangka salah sesat, padahal kajinya belum sampai. Intinya, kalau masjid sudah dari awal melaksanakan satu mazhab, maka amalkanlah itu. Masjidil Haram, bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu Imam Masjidil Haram diundang ke Istiqlal Jakarta, Syekh Abdurrahman Sudais minta jadi imam. Semua penasaran, kira-kira nanti Syekh Abdurrahman Sudais bismillahnya sir apa jahar. Waktu di situ dia maju, bismillahirrahmanirrahim. Cari di YouTube. Duh, kok dia baca jahar? Karena dia tahu Masjid Istiqlal, Masjid Negara mengamalkan mazhab Syafi'i. Tentang masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, tidak ada yang paling lembut hatinya seperti Buya Hamka. Buya Hamka Muhammadiyah.
masjidnya di Kebayoran, Blok M, Masjid Al-Azhar. Azannya 1 kali. Hari itu kata Buya Hamka, buat azan 2 kali. Orang terkejut, kenapa begitu? Hari itu datang ulama bertamu sholat Jumat, namanya Syekh Abdullah, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ulama Jakarta yang bermazhab Syafi'i. Buya Hamka lembut, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita saling menghormati sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan nanti kawan tak sembahyang, kenapa kawan itu tak kau suruh sholat? Kita mari saling menghormati. Yang sembahyang silakan, yang tak sembahyang tak apa-apa. Yang mabuk dia silakan. Itu bukan toleransi, itu telur asin. Bagaimana sholat orang yang melaksanakan sholat asar di ujung waktu ketika membaca Fatihah pada rakaat pertama azan maghrib berkumandang? Pendapat yang pertama, man adraka raka'atan. Pendapat yang paling kuat, mesti dapat ruku. Pendapat yang kedua, asal dapat takbiratul ihram. Karena pertanyaannya fikih, saya jawab pakai fikih. Tapi dalam Islam ini ada 3. Pertama fikih, pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak. Secara fikih, antum mau pakai pendapat pertama atau pendapat kedua? Dua-duanya dapat. Jelas? Secara akidah, ini orang ini akidahnya bermasalah. Kenapa? Karena kalau dosennya yang nyuruh dia datang, kalian datang jam 7.30. Kalau tidak, aku kunci pintu. Ke dosennya takut. Ke Allah begitu sepelenya. Akidahnya bermasalah. Ketiga, akhlak. Ke mertuanya lebih beradab dia daripada Allah SWT. Maka ngaji mesti 3. Kalian pengurus masjid, jadi imam di masjid, paling tidak dalam sepekan mesti ada 3 malam ngaji. Akidah, fikih, akhlak. Jangan ngaji tak pakai buku. Akidah, baca Akidah Sifat 50 Kiai Idrus Romli. Sharekan gambarnya di grup. Tulis Akidah 50 Kiai Idrus Romli. Fikihnya, fikih alumni Azhar tahun 1935. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Screenshotkan gambar sampul bukunya, share. Akhlaknya tasawuf modern Buya Hamka. 3. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Bapak Ibu jamaah, kita biasa baca Yasin, ini dari maghrib ke isya, tafsir surat Yasin. Hatam nanti tafsir surat Yasin, pindah ke tafsir juz am. Jangan larang masyarakat baca Yasin. Ceramah masjid, jangan lagi baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Habis itu orang tak baca Quran sama sekali. Rombah. Balik ente ke kampung, rombah. Buat gitu. Akidah, fikih, akhlak, tafsir surat Yasin. Merubah itu dari dalam. Jangan nanti diundang oleh Nabi Isra Mi'raj, dibid'ahkan orang, habis itu orang tak baca Quran sama sekali. Dari sini habis jalan aspal masuk arah Kelipat Kain, belok kiri masuk jalan semen. Habis jalan semen mobil tak bisa masuk, masuk jalan karet sampai saya ke dalam. Sampai di dalam tuh Ustaz Somad, kami dulu ada tradisi baca Yasin di sini tiap malam Jumat. Terus Pak, datang Ustaz penceramah kemari, kata dia baca Yasin itu bid'ah. Terus udah 2 tahun kami tak buka Quran, Ustaz. Berubah cara pandang saya setelah saya masuk kampung.
Coba kalau Ustaz tuh bilang, baca Yasinnya dirubah ya Pak, tahsin Yasin, tafsir Yasin. Kan orang tetap ngaji. Ini karena benci, dibid'ahkan orang baca Yasin. 2 tahun lah Pak, baca. Pas acara malam tuh, acara Ba'da Isya. Acaranya pengajian Ba'da Isya. Ba'da Maghrib tuh baca kulhu. Siapkan perapian, mesti hidupkan menyan. Beginilah tradisi kami di kampung nih Pak Ustaz. Kalau kami baca doa, kami hidupkan menyan. Apa hukum kami menghidupkan menyan nih Pak Ustaz? Menyan itu batang kayu yang dipakai, keluar getahnya, itulah dia namanya menyan. Waktu kita maulid sama Habib Muhammad, apa yang dibakar? Gaharu, kayu besar, dibuang kulit luar nih, di dalamnya itu ada hitam. Itulah bulu yang dipasang sama Habib Muhammad. 1 gram harganya 5 rial. 5 rial kali 4.000, 20.000. 1 gram. 1 on 100 gram. 20.000 kali 100, 2 juta. Berarti 1 gramnya 2 juta. Kemarin saya tanya di Makkah, saya tanya, kamu wahid gram, berapa 1 gram? Kata dia 5 rial, berarti 1 on 2 juta. Sekilo berarti 20 juta. Saya tanya, Min dari mana nih? Min Indonesia. Orang Indonesia tak tahu membakar gaharu. Saya tanya, kalau membakar gaharu boleh, membakar menyan? Kenapa tidak dibakar menyan? Kenapa tak dibakar gaharu di kampung? Karena batang gaharu kita sudah berganti sawit. Biji mata saya ini masih menengok, waktu itu saya SD, masih menengok waktu itu di SD di Kabupaten Pelalawan, orang di kampung ramai-ramai membawa batang kayu gaharu dari dalam hutan, habis itu dipotong, tinggal yang hitamnya di dalam, itu yang dibakar. Anak-anak sekarang tak menengok lagi, karena hutannya sudah berganti dengan bakarlah batang sawit. Jadi tradisi itu sebagai harum-haruman, karena tak ada gaharu. Kalau zaman dulu tak ada gaharu, cendana pun jadi. Sekarang tak ada gaharu, kemenyan pun jadi. Menyan tuh. Di rumah saya yang menyan berbokol-bokol. Saya bakar. Itu mengharu, bukan memanggil hantu, kan manggil jelangkung. Di Mesir, pagi-pagi di Mesir dibakar tuh menyan tuh. Tukang bakar tuh dikasih orang 1 pot. Itu mengharumkan pasar, bukan memanggil hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Waktu dan kesempatan. Barakallahu fikum. Sedikit mungkin tadi dari Travel Al-Azhar Kaltim. Azhar Islamic Tour. Tadi karena dibatasi 1 pertanyaan, maka akan kami coba untuk menjadi 1 pertanyaan. Tapi berat, 1A dan 1B. Baik. Yang pertama mungkin terkait sering di YouTube, Ustadz sering menyebutkan artinya sedekahnya kepada sombong, kepada orang yang sombong adalah sebuah sedekah. Itu mungkin sedikit dijabarkan lebih luas Ustadz, karena saya takut, saya Al-Fakir Farid Hamzah takut menafsirkan salah daripada maksud ceramah Ustadz tersebut. Itu yang pertama. Kemudian terkait yang pertanyaan B,
yang kedua 1B. Saya terenyuh dengan sebuah ayat, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang mana artinya bagaimana kita diperintahkan untuk senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Ustaz, alhamdulillah saya sangat bersyukur dikaruniai Allah Subhanahu wa taala istri yang soleha, Ustaz. Nah, cantik dan soleha. Nah, takutnya karena bersyukur itu nanti ditambah, Ustaz. Begitu, Ustaz. Nah, itu menjadi kata orang ya ngeri-ngeri sedap begitu, Ustaz. Dalam sebuah candaan kawan saya yang sudah mengalami sebuah proses, antum ini belum termasuk bersyukur. Kenapa? Begitu. Iya, buktinya tidak ditambah-tambah katanya. Begitu, Ustaz. Kemudian karena cukup pertanyaannya, saya yang ketiga minta doa kepada semua para jamaah, insya Allah di sini calon-calon ahlul surga. Salamun qaulan min rabbir rahim. Insya Allah. Dalam 2004 ini insya Allah saya punya niatan hajat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Jadi tidak maksud berkampanye, karena saya tahu di sini hanya tiga suara di sini. Saya cuma minta doanya saja. Insya Allah ahlul surga dijabah oleh Allah. Siapa nama lengkap? Siapa namanya, Pak? Nama lengkap Haji Farid Hamzah, ASE, partai nomor 8 PKS. PKS 8. Dapil Tanah Grogot. Tanah Grogot. Mudah-mudahan Bapak duduk, insya Allah. Amin, insya Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah, bertariq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak Hamzah tadi mau ngasih tahu istrinya satu. Itu. Jadi ibu-ibu suara emak-emak garis keras jangan khawatir untuk milih beliau itu. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong shadaqah. Takabbar lil mutakabbir marrataini. Sombonglah engkau kepada orang yang sombong itu 2 kali lipat. Itu bukan hadis Nabi, ucapan Imam Syafi'i. Misalnya datang orang ngomong ke saya gini, Ustadz, kalau bukan karena saya nggak berdiri masjid itu, Ustadz. Lalu kemudian saya pun diam aja, macam ayam sakit. Maka dia pun makin gini kan, bagaimana cara saya menjatuhkan dia? Maka saya bilang, saya Pak baru dari Makassar kemarin, ketemu sama orang Makassar. Orang Makassar tuh bangun 99 masjid, Pak. Jatuh tak dia? Jatuh. Itu maksudnya sombong kepada dia, menjatuhkan kesombongan dia. Alhamdulillah saya dari Medan kemarin Pak ketemu Bapak yang di Medan itu ngomong ke saya, kata dia, Ustaz Somad doakan saya panjang umur karena saya udah bangun sedikit lagi 99 masjid, Pak Ustaz. Makassar ada, Medan pun ada. Saya dari Palembang, Pak. Di Palembang itu ada satu orang umurnya 85 tahun. Dia kalau berdoa sama Allah, ya Allah, kalau engkau matikan aku, matikanlah setelah masjid ini selesai. Dan masjid itu tak pernah selesai. Selesai masjid ini dia bangun satu lagi. Selesai masjid ini dia bangun satu lagi. Sampai sekarang tak pernah selesai. Setiap berdoa gitu, ya Allah, matikan aku setelah masjid ini selesai. Kira-kira dengan cerita dari Makassar, Palembang dan Medan tadi, jatuh tak mental dia? Jatuh omongan dia. Begitu caranya. Jadi ada orang-orang yang memang agak tinggi sedikit, tapi setelah kita tunjukkan dia kata dalam tempurung, oh ternyata ada yang lebih hebat daripada aku. Itu juga kalau ada tetangga ibu sombong, pas pergi undangan cincin gelang rantai, ibu pakai yang lebih besar, rupanya imitasi. Adapun tentang, nah ini pertanyaan terakhir ini, saya sangka tadi makin terakhir makin slow, ini rupanya makin berat. Jadi ada namanya emergency door. Jadi kalau kita naik pesawat, kata pramugari, nanti kalau terjadi pesawat meledak, kebakaran, pintu pesawat kita ada 2, ladies and gentlemen, kepala berkudis, tempelsman, all of our passengers, semua penumpang, bahwa pesawat kita ada 2 pintu, depan 1, di belakang 1. Nanti kalau ini kan, pakailah masker. Dulu kan suami Anda silakan mati gitu. Nah, itu
Tapi kalau terjadi sesuatu, ada pintu sebelah kiri, emergency door. Jadi selama aman-aman saja, maka tetap masuk dari pintu. Paham Ibu itu kan? Jadi kalau terjadi sesuatu ada emergency door. Jadi kadang-kadang laki-laki ini dia bilang sama istrinya, kau kalau mau masuk cepat masuk surga, kau setujuilah ini. Kata ibu tuh banyak jalan lain gitu. Mudah-mudahan keluarga bapak ibu semuanya sakinah mawaddah warahmah, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana kita mau bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa kesulitan? Bandingkan kesulitan nabi-nabi, wali-wali, orang soleh. Kesulitan hidup kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tengok kesulitan Nabi Yusuf, saudara kandung mencampakkan ke dalam perigi, diambil oleh Aziz, dibawa ke Mesir, difitnah pula, mengganggu istri, padahal istrinya yang tak betul, masuk ke dalam penjara. Itu Nabi. Kita ini belum ada apa-apanya ujian kita ini. Macam mana cara melembutkan hati suami supaya mau sholat? Dulu kami di Mesir kan tak ada mahasiswa semua. Jadi kalau hari raya kurban, kami lah panitia untuk buat sate. Jadi cara melembutkan daging kambing itu dikasih nenas. Jadi biar lembut hati bapak ini, kasih makan nanas banyak-banyak. Biar empuk dia. Gimana cara melembutkan hati suami supaya mau sholat Pak Ustadz? Ibu punya 6 wali. Pertama ayah, kedua kakek, ketiga abang, keempat adik laki-laki, kelima abang ayah, keenam adik ayah. Jadi wali-wali ibu inilah yang memanggil abang da Fir'aun tadi. Sini kok sebentar Fir'aun. Nah dia. Jadi ada satu kekeliruan, banyak istri yang setelah hijrah dia ingin suaminya baik, dia menceramahi suaminya. Suami tak terima, karena suami itu bagaimanapun juga dia lelaki, kepala rumah tangga, dia ingin dihormati, dimuliakan. Jadi kalau diceramahi istri itu dia rasa hilang harkat martabat dirinya. Saya menyuarakan perasaan laki-laki ini. Jadi ibu kalau mau menasihati dia, panggil wali-wali ibu. Apalagi kalau ada di antara wali itu yang polisi, tentara, punya pistol, kalau sembahyang, udah pecahkan kepala. Itu pertama, ikhtiar kita melalui orang lain. Yang kedua, kira-kira siapa yang omongannya didengar. Suami saya ini Pak Ustadz yang didengarnya ada paman dia. Lisannya lisan pamannya, bahannya dari ibu. Dia manggil. Tapi masalahnya pamannya ini pun nggak sembahyang juga Pak Ustadz. Melalui lisan orang lain. Yang ketiga, melalui doa. Nanti ibu tawaf sunat, masuk Masjidil Haram, yang paling bagus adalah tawaf sunat. 7 putaran itu, doanya nggak usah robah-robah, itu aja. Lembutkan hati suamiku mau sembahyang, lembutkan hati suamiku mau sholat, lembutkan mau sholat. Yang kuat-kuat. Dengarkan, tak sembahyang lagi kau. Ya Allah, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat. 7 putaran. Selama di sini, sholat hajat. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat, ya Allah, hajatnya dalam hati aja, nggak usah perlu kuat-kuat. Usolli sunatal hajat, lembutkan hatinya supaya sholat, ya Allah. Kata kawan sebelah, lakiku juga gitu. Rupanya lagi tren laki-laki. Nah itu untuk menguatkan kita semua, insyaallah. Saya Hajar Rogaya binti Mak Tai daripada LKPI NGO daerah Johor Bahru, Malaysia. Saya nak tanya macam Ustaz, saya hari ini membawa 54 orang jemaah daripada Johor untuk mengikuti program Ustaz, dan saya selalu keluar, maknanya saya selalu pergi ke majlis-majlis membawa rakan-rakan bersama.
suami saya tidak melarang dan dia membenarkan saya meminta keizinan daripada beliau. Yang menjadi masalahnya orang di luar sibuk menyatakan yang saya sering-sering meninggalkan suami, tetapi saya tinggal di dalam kasih sayang dan saya menghormati suami saya. Apakah itu berdosa bagi diri suami dan juga saya kerana memberi orang lain laluan untuk mengatakan sesuatu kepada kami? Terima kasih Ustaz. Ada satu kerajaan Melayu yang dijajah oleh Inggris, yang satu lagi dijajah Belanda. Yang dijajah Belanda jadi Riau Lingga, yang dijajah Inggris jadi Johor Bahru. Salah satu anak dari kesultanan itu pergi ke Pulau Sumatera, dilantik 4 datuk pada tahun 1723 menjadi kerajaan Siak Sri Indra III. Johor, Riau Lingga, Siak. Jadi kita ini serumpun Melayu. Walaupun sekarang pasportnya beda. Satu pasport ini. Kerajaan Melayu besar di Sumatera Sriwijaya. Menyeberang ke atas Sumatera, membuat kerajaan baru namanya Tomasik. Menjadi Singapura. Hancur Tomasik, naik dia ke Semenanjung. Itulah jadi kerajaan, nama raja pertama Parameswara. Itulah dia kerajaan Malaka. Tumbang Malaka hancur, diserang oleh Portugis. Nama negaranya Portugis, nama orangnya Portugal. Itu nama negara, bukan Persatuan Orang Tua Gatal. Diserangnya Raja Malaka, lari ke Bintan. Bintan di Kepulauan Riau. Sampai di Bintan diserang lagi, lari ke Kampar. Meninggal di Sungai Kampar, Riau. Pecah Malaka, jadilah negara kerajaan kecil. Kerajaan Johor, kerajaan Terengganu. Inilah kerajaan-kerajaan yang disebut dengan Melayu, serumpun Melayu. Takkan Melayu hilang di Rempang. Allahu Akbar. Takkan Melayu hilang di Rempang. Takkan Melayu hilang di bumi. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Takkan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Apa yang mau diceritakan tadi? Kalau benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, maka kita laksanakan, jangan pikirkan cakap. Hidup ini tidak susah. Yang susah ini memikirkan cakap. Dulu saya ucapkan selamat datang, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis daripada Johor dan Singapura. Saya beli kereta. Beli kereta, kalau di Jawa kereta api. Kereta di Medan sepeda motor. Kereta di Johor mobil. Saya beli mobil. Apa kata orang? Ini mobil kau ini macam gajah mengisap bensin minyaknya, nanti duit kau habis. Ini pakai pompa nanti di tengah jalan mati. Ini onderdilnya beli dari Jakarta. 2 tahun saya pakai, yang dicakapkan orang itu tak terjadi sama sekali. Jadi sebetulnya hidup ini biasa saja. Yang susah itu memikirkan cakap. Betul kata Allah, betul kata Nabi, betul kata ulama. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Jangan pikirkan cakap. Dulu kalau kita diam di rumah, tutup tingkap, tutup pintu, tutup jendela, kita tak mendengar cakap orang. Betul. Sekarang kita duduk di rumah, tutup pintu, di kamar, tutup rumah-rumahnya dikunci, tutup kamar-kamarnya dikunci, tutup toiletnya dikunci, cakap orang tetap masuk, karena orang masuk toilet sambil buka handphone.
komen Instagram, komen YouTube, komen. Maka kalau mau tenang, matikan handphone. Pekakan telinga, butakan mata. Yang di rumah ini hanya kita berdua. Yang lain ini, yang bercakap ini bukan sekedar ceramah. Ini diamalkan nanti pulang ke rumah. Puan, makcik sudah bawa jamaah kemari, suami izin buat baik, menjaga aurat, pengajian, dapat ilmu, balik. Tutup handphone, tutup pintu, tutup jendela. Datang tamu, halau balik. Yang penting kita jaga hati kita. Jangan hiraukan cakap orang. Siapa yang menyangka dia selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Siapa yang selamat dari lidah manusia? Apakah Nabi Muhammad selamat dari lidah manusia? Kata mereka tentang Nabi Muhammad, sahir, tukang sihir, kahin, dukun, majnun, orang gila, rajulun mashur, orang kena sihir. Nabi Muhammad aja mereka gitu kan, apalagi Ustaz Somad. Betul? Jelas?